Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Kautsar, hafizakumullah. Alhamdulillah, hari-hari ini kita diizinkan untuk sholat berjamaah di masjid, tapi tentunya dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh DKM. Ada banyak protokol kesehatan yang sudah dituliskan di pengumuman-pengumuman, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan permasalahan fikih. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah sholat dengan meregangkan shaf. Bagaimana hukumnya? Pertama, kita harus mengetahui bahwasanya lurus dan rapatnya shaf itu diperintahkan. Tentang perintah ini, apakah wajib atau sunnah, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya merapatkan shaf hukumnya wajib, berdalil dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wala tada' furjatan lisyayatin. Jangan kamu tinggalkan ruang-ruang kosong untuk syaitan. Artinya kita diperintahkan untuk menutup celah-celah shaf. Larangan memberikan celah berarti perintah untuk menutupnya. Itu yang mengatakan wajib. Tapi ada juga ulama lain yang memandang bahwasanya merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Lurus rapatkan shaf karena sesungguhnya taswiyatas sufuf, ya rapatnya shaf, lurusnya shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Namanya sesuatu sempurna berarti bukan inti. Kalau ada maka sempurna, kalau tidak maka tidak mengapa. Ala kulli hal, apapun itu, untuk yang mengatakan wajib, maka wajib ini gugur ketika ketidakmampuan. Dan bagi yang mengatakan sunnah, maka sunnah juga tidak masalah ditinggalkan. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa memahami bahwasanya sekarang ini kita merenggangkan shaf, itu entah kita meninggalkan wajib karena suatu alasan yang syar'i, atau meninggalkan perkara yang sunnah. Kemudian masalah kedua adalah masalah sholat menggunakan masker. Pada dasarnya sholat itu kita diperintahkan untuk membuka wajah, sehingga kita sujud dengan menempelkan wajah kita di tempat sujud kita. Rasulullah SAW sabda, umirtu an asyuda ala sab'ati a'udhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Salah satunya adalah dahi dan hidung. Ya, beliau mengatakan jabhah sambil berisyarat kepada hidungnya. Artinya wajah ini harus ditempelkan di tempat sujud. Kalau tertutup maka tidak diperbolehkan. Ya, ulama mengatakan makruh hukumnya menutup salah satu bagian anggota wajah. Tapi kalau karena suatu alasan yang syar'i, khawatir menularkan atau tertular, maka makruhnya ini hilang. Artinya sholat menggunakan masker diperbolehkan dan tidak ada kemakruhan. Di antara ulama yang berfatwa bolehnya sholat menggunakan masker ya dalam keadaan semacam ini adalah Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khothlan, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama di Kerajaan Saudi Arabia, ya termasuk ulama yang keilmuannya luar biasa. Kemudian masalah yang ketiga adalah tentang masalah berpindah-pindah ketika sholat. Ya, pada dasarnya kita dianjurkan untuk memperbanyak bekas-bekas kebaikan, memperbanyak tempat di mana kita melakukan sholat. Artinya kalau kita sholat wajib di suatu tempat, maka ketika sholat sunnah kita pindah. Tapi karena keadaan yang mengkhawatirkan, ya khawatir kita akan memperbanyak tempat-tempat bekas ya, yang bisa menyebarkan ya penyakit dan selainnya, maka untuk saat ini ya, dimohon kepada bapak-bapak sekalian untuk sholat di satu tempat saja. Sholat sunnah di situ, qobliyah di situ, sholat wajib di situ, dan juga sholat ba'diyah di situ. Ya, kenapa? Karena memperbanyak tadi hukumnya sunnah. Sedangkan
kita menjaga diri ya dari membahayakan orang lain itu diperintahkan, wajib ya. Ada kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadah, bahaya lebih didahulukan dibandingkan kita mengambil maslahat. Artinya kita sholat di situ agar atau untuk mencegah bahaya. Sedangkan kita berpindah-pindah tujuannya adalah untuk mengambil maslahat, yaitu keutamaan. Tapi dalam keadaan semacam ini maka darul mafasid, mencegah itu lebih baik dibandingkan kita mengambil maslahat. Jamaah fidakumullah, tentang masalah sholat jamaah itu syariat sangat memotivasi kita untuk melaksanakan sholat jamaah ya. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengatakan bahwasanya agama Islam ini sangat mementingkan jamaah. Bahkan beberapa hal itu berubah untuk mempertahankan jamaah. Misalnya ya, sholat khauf, ya sholat dalam keadaan genting saat berperang. Maka diperbolehkan sholat dengan menenteng senjata. Ya, pada dasarnya sholat itu harus dengan keadaan sempurna. Tapi kalau untuk menjaga jamaah, maka sholat boleh jamaah dengan tetap menenteng senjata, pedang, panah, dan tombak atau selainnya. Kemudian bentuk sholat itu bisa berubah. Contohnya orang yang masbuk, ya datang telat, maka bentuk sholatnya bisa berubah. Yang awalnya tasyahudnya itu cuma tasyahud awal dan tasyahud akhir, tapi karena mengikuti imam, maka bisa jadi dalam satu sholat tasyahudnya lebih dari 2 kali, bisa 3 kali atau lebih banyak ya. Kemudian juga masalah bolehnya menjamak sholat ketika hujan. Ya, pada dasarnya sholat itu disyariatkan pada waktu-waktunya. Artinya sholat maghrib dilaksanakan pada waktunya, sholat isya dilaksanakan pada waktunya. Tetapi kalau hujan deras di waktu maghrib, maka diperbolehkan untuk menjamak dengan isya. Agar apa? Ya, tujuannya adalah untuk menjaga tetap berlangsungnya sholat jamaah. Jadi bagi bapak-bapak sekalian, selagi kita diizinkan untuk sholat jamaah, meskipun dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka itu lebih baik dibandingkan kita sholat sendiri. Sebab apa? Sebab jamaah itu sangat diperhatikan oleh syariah. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi penenang bagi bapak-bapak sekalian, sehingga kita beragama di atas ilmu, mengamalkan syariat atas dasar kita tahu, bukan sebatas kita ikut-ikutan saja. Kemudian kita sebagai orang awam, ya tentunya kalau ada masalah yang tidak ketahui, kita ada syariatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Juga kita diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasulnya, dan juga ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang yang memegang urusan dari kalian, yaitu ulama dan umara. Aqulu qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.